Powerful ya. Aduh. Dari pulang tawuran mana, Neng? Neng kan tutong. Dari tadi nih. Kita kenalan dulu dong biar enjoy. Namanya siapa? Saiful. Lemes banget tangannya. Namanya juga padat. Kok lu nggak nanya nama gua? Siapa namanya? Hah? Siapa panggilannya? Novi. Oke. Cocok nggak sama muka gue? Cocok nggak? Gimana jelasinya? Nggak ngaruh apa? Apa arti sebuah nama? Apalah arti sebuah nama, Cok? Nggak, gue tanya dulu nih, perisai nih buat apaan? Perisai, lu bawa perisai sama pedang, gue tanya. Ini kan aku kan suka berpetualang. Apa? Konsepnya suka berpetualang. Berpetualang apa itu, Cok? Tadi kan masuk ke sini aja, buset ini udah kayak diajak berpetualang. Oh bener. Naik 4 lantai aja kayak masuk lorong labirin. Tapi kan lu tahu sekarang lagi banyak tuh ya kan silap-silap bertebaran lagi gituin begal. Nah kalau disangka begal gimana? Bawa pedang, bawa perisai lu? Gue tanya. Nanti bisa dijelasin. Terus ada juga yang udah tahu juga kan sebagian. Mungkin ya. Sebagian apa? Sebagian apa tuh? Ya kita tahu jelasinnya kita kan ada ini event. Oh ngadain event. Ada event, ada ini juga. Oh iya, gue juga tahu kayaknya lu emang anak wibu gitu ya. Oh, padahal nonton anime itu jarang jatuh. Terus? Karena aku suka gamenya. Main suka gamenya. Ini terinspirasi dari game berarti? Game. Nah. Oke. Gue ngasih pertanyaan nih satu buat lo ya. Pertama, lu sekarang lagi sibuk apa sih? Aku tuh kalau belakangan ini bikin konten, review kulineran, ya kan. Terus ya diundang sana sini juga ya. Ada podcast juga, iya. Diundang sana sini ya? Ada aja. Alhamdulillah ya. Sampai, aduh mau istirahat. Kapan nih kebagiannya? Waduh, gila. Sampai istirahatnya nggak bisa nih ya. Sampai pedang kagak dicuci gitu ya. Terus gue mau nanya juga nih Pul. Kan di Indonesia Raya tercinta ini lagi gonjang-ganjing masalah apaan bae nih gitu kan. Segala BBM naik lah, rupiah lah melesat. Nah, menurut pendapat lu gimana nih? Ini kalau ibaratnya main saham, ya mereka naik ya. Pada naik. Mereka naik ya kan. Biar ini ya sil aja. Kalau nanti diserok lagi, nyerok lagi ya. Ibarat kata nih nyerok saham nih. Iya, naruh saham ini lagi naik, ya naik. Tapi kecuali di sale, udah dijual ya udah beda lagi. Tapi kemungkinan menurut lu bakal naik. Kalau orang yang main saham bisa aja sih ya. Terus tapi lu sedih gak? Lu ada ini gak kayak maksudnya ini kan kayak BBM naik nih, lu kesini naik apa nih? Naik gokar sih. Oh, naik Coba gokar. kepikiran Gokar juga. belum ada tuh kenaikan harga gokar gara-gara BBM naik. Ya ngaruh juga, kepikiran juga lah kalau suatu saat naik. Berarti ya nggak impact banget lah ya di lu karena lu nggak bawa motor atau nggak bawa mobil gitu ya. Ada kadang suka naik transum juga soalnya. Deh nih, sama satu lagi gue mau nanya. Kan banyak nih ya seliweran di FYP nih udah lumayan terkenal nih ente nih. Lu sebenarnya punya pacar gak sih? Enggak. Kenapa lu nggak punya pacar? Ini Mau udah keren banget nih gue liat nih dari fokus gua kerjaan aja dulu gua mah. Males bergelut sama drama tuh bentar kayak tuh saya siapa tuh yang lagi itu kayak si ST tuh yang lagi rame belakangan ini tuh. ST. Itu yang lagi rame belakangan ini lagi dibahas. Oh jadi lu nggak Belum mau? belum lama ini. Yang live-nya sampai 3 digit. Oh bener. Lu tipe ceweknya kayak gimana? Benar kalau ideologinya apa aja Bu, nggak masalah selagi bukan yang berhaluan ini, yang berhaluan materialis, oportunis. Lah kenapa cewek kagak boleh materialis? Materialis Boleh itu kalau secara konsep dia nggak mau ini, dia bodoh amat sama namanya proses. Kebanyakan protes. Wah elah. Kita perempuan ya Bang ya. Iya. Kalau misalkan protes itu mah wajar, berarti ente kurang begitu kan? Kan kalau protes mah wajar. Masalahnya kebanyakannya. Iya kebanyakan ya. Kalau kebanyakan protes ngapain? Buat apa? Tapi kalau ribet nanti ujungnya. Ganggu kerjaan juga ujungnya ntar. Tapi kan lu kerja buat perempuan, setuju gak? Hah? Buat istri lo? Secara konsep iya, cuma apa seharus yang ideologi itu juga? Kan ideologinya masih ada yang lain. Ada yang
tipikal pekerja keras, ada yang progresif, ada yang rasionalis. Kalau dari segi fisik, cewek menurut lu yang sedap, yang mantep, atau yang tipe lu banget pokoknya dari segi fisik tuh yang kayak gimana? Untuk apa fisik ya? Apa? Untuk apa fisik? Oh bener. Pengaruhnya untung rugi, apa untung ruginya? Bener. Emang saham bla-bla-bla bakal naik atau bakal ini turun? Cuman karena muka perempuan? Setiap orang punya peluang yang sama. Kelas. Enggak, maksudnya tapi kayak misalkan ya kan ada cowok-cowok yang gue tipenya yang berhijab, yang rambutnya panjang, yang cindo. Nah, lu itu kan beda ideologi sama gue, sorry. Oh, berarti lo nggak nerima, lo terima cewek mau cantik mau jelek. Rasionalis itu maksudnya lebih ke ini loh, bukan fisik. Untuk apa fisik? Apa yang mau dipertanggungjawabkan dari fisik itu? Apa mempengaruhi kerjaan? Apakah mempengaruhi ini? Terus apa misalnya? Apakah buat karir atau apa? Gitu. Tapi kalau dari sifat? Nah, manuver. Nah, ya itu tadi saya bilang. Manuver, kakak. Oke. Kalau dari manuver, misalnya orang yang misalnya nih yang orangnya progresif, open mind, misalnya. Terus orangnya nggak posesif gitu ya, yang nggak ribet lah. Nggak ribet. Karena kalau posesif itu kan ribet. Ribet, bisa kerjaan aku yang kenapa-napa. Oh bener. Karena ada gitu juga kan, orang posesif kan ngakunya sayang. Ya kan, narasi, menang di narasi tapi prakteknya hancur yang ada. Terus sama cewek agresif menurut lu tuh kayak gimana? Cewek sebenarnya bukan masalah gender ya. Agresif itu kan tadi lu bilang posesif nih maksudnya. Nah, kalau misalkan lu dapetin cewek nih agresif gitu gimana gitu? Ini juga sama sih ya. Sama-sama bakal ribet juga ya. Cuma dia bisa juga kayak dia manuvernya tuh dia kayak misalnya nembak duluan atau ini maju duluan gitu kan. Kayak nyatain ngejar-ngejar cowok ya itu ya kalau gue lihat, gue perhatiin manuvernya ya. Tapi ada kayak gitu. Tapi lu sendiri pernah dikejar cewek? Hah? Wah, lo Prisa ini perempuan agresif nih. Gue lo bang. Bener lu bang. Kalau perempuannya gue mah kurang gede bang Prisanya. Masih nembus gua. Gimana sih? Enggak, tapi lu berarti seumur hidup nih lu belum pernah pacaran. Karena pikir gua buat apa? Ngikutin tren. Saya walaupun konten kreator yang memang pasti ngikutin tren, tapi untuk tren ini sorry, no. Bener. Gila Pul. Berarti buat di otak lu apa nih? Duit gitu. Duit, jalan, gituin kehidupan. Ya udah kita enjoy ini aja, enjoy main sama yang ada aja. Kalau gue selagi masih ada beban lain, beresin aja. Ngapain pacar ini? Musim pacar. Pacar nambah beban yang ada. Oke, benar-benar. Tapi ada kan potensi mau merit, ada kan? Ya tapi nggak dalam waktu dekat ini sih. Oh. Gue kepo banget deh. Sebenarnya umur lu berapa sih? Gue 32. Oh iya. Lah, kalau kamu? Tebak. 30. Wah, gue mah tua banget dah di mata lu. Ya namanya juga ngasal. Ya gue aja kadang kegocek. Saya masih 25 kakak. Maaf ya, tapi jujur sih, gue pikir lu malah seumuran gue sih. Karena lu fun banget. Karena lu fun banget gitu orangnya gitu. Jadi menurut gue kayak awet muda. Terus sama gue mau nanyain satu lagi nih. Kan ini tentang ini ya, kita bahas tren-tren yang ada ya. Ini masih skala tentang hubungan, karena gue kepo banget. Menurut gue pandangan lu luas banget aja gitu. Menurut lu nih, kalau lo punya istri, terus dia minta uang bulanan 200 juta. Menurut lu gimana? Menurut gue ya? Oke. Bisa jadi si cewek itu keseringan nonton konten flexing. Nonton kontennya berbagi. Oke. Kan bisa jadi, makanya kenapa kok mintanya? Wah segitu, anjir gak kontak nih mintanya. Adik, kayaknya ada pengaruh eksternal ini mah. Kalau lu punya duit 1M, mau lu ngasih bini lu 200 juta? Buat apa dulu? Aku justru, ini kan bukan, ibaratnya nih, apalagi di indis ekonomi. Buat apa nih? Segini buat apa? Ekonomi. Buat apa nih? Primary semuanya nih, 200 juta segini. Yakin, buat apa nih? Ya kali lu punya anak 100, kita mana ada yang tahu kan? Oh sorry, gue bukan tipe gue itu masalah banyak anak. Karena gue bukan tipikal penganut banyak anak banyak rezeki. Itu bukan gue banget. Sorry. Berarti lu penganut apa nih? Yang cukup anak cukup satu aja atau child free jangan-jangan?
Justru kalau namanya banyak anak tuh banyak materi justru. Waduh. Bukan banyak namanya. Banyak yang dikeluarin ya? Iya. Kalau gue gini, kalau nanggepin soal itu, Oke. kenapa segede itu? Yang gede apa kebutuhannya? Apa hobinya? Gila. Kalau hobi, ya, bisa. Kalau kamu tuh aku, yang namanya hobi itu ya udah hobi itu lo sendiri. Lo jangan sendiri, tapi lo jangan nyusahin orang. Oh bener. Cukup. Walaupun itu udah istri lo. Iya, namanya hobi ya itu ini lo. Ya hobi boleh mal, ya boleh aja sah aja, tapi ya hasil kerja keras lo sendiri, bukan lo harus ini orang, nggak bisa. Salut. Namanya hobi ya jangan nyusahin dong. Salut. Namanya hobi jangan. Ya kali aja dia hobinya mempercantik diri untuk dilihat, lu kan gak ada yang tahu bang. Ya tapi kan bisa nggak usah nyusahin, bisa nggak? Oh Nggak usah nyusahin. ya biasa aja dong. Ya nggak ada yang ngelarang, cuma jangan nyusahin bisa kan? Aduh. Nggak ada yang. Woi lah bang, ya bang ampun bang. Kalau misalkan dia wanita karir aktif ya kan, kita nggak istilahnya nggak ganggu tabungan dia kan, dia mau pakai buat hobi ABCD ya terserah. Oke Pul, dari tadi gue bahasnya tentang perempuan mulu Pul. Tentang laki nih Pul sekarang. Sebenarnya ini rada nggak tahu ya konteks atau enggak kalau gitu kan. Kenapa sih ini kan banyak isu-isu juga kayak cowok banyak banget yang selingkuh. Menurut lo faktor karena apa? Gini, gue kan punya saudara. Oke. Ya kan, saudara gue ini udah berapa kali gagal merit. Oke. Ya kan, kenapa cowok selalu bermanuver tersebut? Faktor entah dia faktor kepuasan, entah karena faktor tren, ya kan? Atau ada yang juga yang punya haluan kalau istrinya kurang cakep, ada juga kayak gitu kan? Gua dinikahin kurang cakep mah. Ada juga yang macam-macam, ya kan? Ada juga yang bilang gini, karena dikecewain, tapi tetap nggak bisa sekecewa. Kalau kecewa ya udah stop aja, bukan berarti begitu mainnya. Tapi lo sendiri bakal jadi orang yang bakal selingkuhin perempuan gak? Ya kalau misalnya nih aku dikecewain, ya stop aja. Stop, bukan langsung beralih, stop dulu. Berarti stop, tapi karantina 3 bulan. Wah. Baru. COVID-19, kakak PSBB, ampun gue. Enggak, berarti lu nggak bakal nyelingkuhin perempuan. Stop aja udah cukup, stop. Kalau mau stop ya sih stop, tapi udah. Tunggu ada. Kalau mau ini, mau kedepannya misalnya udah mau single aja atau mau misalnya mau punya hubungan baru ya udah ada waktu tunggunya dulu. Terus sama satu lagi kan kalau itu tadi udah tentang perempuan, Indonesia juga udah kecukil dikit ya kan. Gue mau nanya nih yang happy dulu ya kan. Nih lu kan lu ngikutin bola nggak sih? Justru sih jarang ya. Oh jarang, berarti lu nggak punya jagoan nih kalau di Pildu nih. Pildu kan udah bakal dapet kan? Yang punya jagoan mah Neon. Wah jagoan Neon bang permen kali ah. Berarti lu nggak ngikutin bola ya? Tapi kalau kayak berita misalnya berita kerusuhan, nah itu semua orang walaupun yang nggak aware juga pada paham kan? Nah kalau kayak tragedi apa itu yang Kanjuruh. Nah, tragedi Kanjuruhan itu lu kulik banget tuh. Berawal dari ya entah supporter mana gitu ya kan. Ya mungkin ya gitulah. Supporter gimana ya supporter? Apa anjing? Apa cok? Supporter kita gimana gitu. Apa hal pertama yang lu lakuin kalau di Indonesia ada zombie? Kamu udah mau perisai nih. Coba dah. Gue mau tahu aja gitu. Bukannya sudah ada dari kapan tahu? Udah zombie apa lu? Kan di daerah itu yang deket, kalau kita mau ke ini kan pasti lewatin suatu daerah zombie. Kalau ke Sumatera tuh habis lampu, terus ada Bengkulu, terus ada zombie. Zombie. Nah, yang bener aja lah, masa ada di Jambi ya? Ini beneran kalau di Indonesia Raya ada zombie gimana? Kalau ada ya gimana ya? Ya pasti bertahan. Ya kita ini aja pada bertahan ini. Udah fokus ke penyelamatan, ke pertahanan. Nah kita ini berarti udah ada nih, udah latihan dari kapan tahu ini. Ini karena makanya lu sekarang mau perisai sama pedang ya? Iya. Aduh, nggak kuat. Kalau dari segi, gue mau nanya nih sama lu. Kalau dari segi selera musik, lu tuh sukanya selera musik yang kayak gimana? Kalau aku tuh senengnya yang musik ini ya, musik pop santai gitu ya. Boleh. Contohnya? Kayak ini ya, kayak Peter Pan ya contohnya. Peter Pan yang buka topengmu.
Lu bisa nyanyiin nggak sedikit? Coba, oke. Kasih dah bang. Tapi kau jangan nyelonong pergi, karena aku jaga di sini. Kalaupun kau mau pergi, ku periksa dulu. Tapi buka kaca mobilmu, tunjukkanlah KTP-mu sebelum kamu melaju kemanapun yang kau tuju. Gua lu tahu gak lu diomelin si Peter Pan lu. Itu namanya udah bukan Peter Pan, namanya Noah lu. Terus selain Peter Pan ada lagi gak? Ini yang lagi DJ lu suka gak? Hah? Lu DJ suka gak sih? Denger doang sih, kalau ini ya nggak paham ini. Kalau Oke, joget-jogetnya doang. Aduh. Oh bener. Selain Peter Pan berarti apa? Ada lagi tuh yang lagu ini nih, apa ya? Tip X tuh, Tip X. Tip X. Heeh. Tip X. Ya, Oke, apa coba? yang boy band tuh ya. Ini kayak Indonesian Idol nih gue lama-lama. Oke. Kalau lagi sakit kepala, pastinya pala nih peningnya kemana-mana. Makanya itu saya selalu sedia bodrek. Lu yang bener lah. Masa begitu lagunya? Itu lagu yang gue modif. Lagu yang lu modif. Iya. Atau kalau Kan kena denger boyband. Aku tuh waktu awal denger boyband tuh kedenger ini misal liriknya itu bodrek. Oke. Nih lagi ngomongin seputar musik, gue mau nanya juga sama lu pernah ke klub gak? Hah? Ke klub? Diajakin sama saudara waktu itu. Waktu itu lagi juga karena momennya lagi ulang tahun. Oke, gokil juga lo. Gimana tuh? Terus lo ke sono? Nyimaknya ya nyimak, observasi gitu. Nggak terlalu yang gimana-gimana gitu. Berarti, tapi intinya lu pernah ke sana? Pernah ya. Minum dong? Ya memang ada alkohol. Minor. Gue nggak mau minum lanjut lagi tuh. Benai. Minor ya? Karena justru gini, kalau soal cuma alkohol, ya kali siapa sih yang nggak pernah bersama alkohol? Tapi sehari-hari di sekitar kita, bubur ketan hitam di sekitar kita, Itu ada. singkong di sekitar kita. Oh, itu ada alkoholnya. Anjing. Ya itu alkohol ada beneran dimakan, Bang. Bukan buat mabuk. Masa iya ilokan dah. Udah, lu berarti lu secara garis besar lu udah pernah mabuk nih. Nah makanya justru bukan mabuk sih, minum tapi nggak nyampe itu, tapi justru itulah harus convert. Nah, cuma belum tahu nih kapan bisa rilis. Contohnya kayak orang taunya minum apa? Minum bir kan, bir yang biasa itu yang di klub kan. Gimana caranya minum bir yang versi nyehatin? Bodoh. Sekaligus ngelestariin budaya. Bodoh, tahu nih gua kemana nih. Apa? 1, 2, 3, bir peletok. Itu dia. Tahu gua bir peletok. Itu Berarti dia. lu pernah minum tuh ya bir peletok? Itu bagus tuh buat kesehatan tuh. Apalagi kalau musim hujan, musim dingin kayak gini belakangan. Iya emang, tapi kan dia emang buat kagak mabokin, emang buat nyehatin bae udah. Cuma kenapa jarang dikampanyekan? Itu sih yang sayangkan. Gue pengen banget dikampanyekan. Boleh. Kapan-kapan kayaknya kudu harus angkat tuh ya tema bir peletok ya. Tapi dengan gaya yang kekinian, gaya misalkan anak nih ceritanya, gue ke-spill dikit aja sih, cuma nggak bisa dalam-dalam banget ya. Misalkan kayak orang ngajak mabuk, misalkan gini ya, kalau orang pakai bir biasa ngajak mabuk, coba dong minum dong. Tapi yang kali ini hampir sama manuvernya, tapi isinya doang yang diubah. Jadi outputnya akan beda nih. Tapi kan lucu jadinya gue ke Senopati cuma buat minum bir peletok. Ya gimana jadinya? Lu pernah nggak direp-rep? Apalagi tuh, aduh, abang nggak ngerti kalau saya Rep-rep lu nggak tahu? Hah? Rep-rep direp-rep lu nggak tahu? Rep-rep nih lu lagi tidur, terus lu kayak ketindihan, kayak susah bangun gitu. Oh, Sleep ketindihan. Ya. Pernah nggak lu? Apa biasanya gara-gara karena emang udah terlalu over ini ya. Karena emang jadwal gue kan emang belakang suka padat. Benar. Pulang tengah malam, istirahat. Setengah bangun kan, masuk kayak setengah bangun. Atuh, nih aman gak nih nyawa gue nih, tapi kalau nggak bisa bangun samanya nih, makanya gue kayak lawan aja sih. Jangan apa sih? Ya kan Jangan diladenin itu justru. Oh gini ya, lo mesin aja jangan dilawan gitu ya? Jangan diladenin justru. Kalau diladenin, jangan diladenin. Kalau diladenin kan pasti kan ini pengennya tidur terus kan. Ini jangan gitu. Oh Di situ ada kekhawatiran gua.
Berarti tapi lu pernah ya di rep-rep itu lu berarti pernah ya? Hal yang paling menurut lu nakal yang pernah lu lakuin dalam hidup lu tuh apa? Nah, manuver gua ya. Manuver mulu. lagi. Manuver lagi. Kata Ya. gua bukan lagi naik apa ini gua nih? Manuver nih. Jadi gini, gua itu suka ngelakuin ini. Kalau misalnya nih ada peresmian nih, ya kan? Nggak semua peresmian tempat makan, restoran, kafe itu ini ya open public ya. Ada yang namanya invitation only. Oh bener. Oke, Ya kan? terus? Nah, tapi gue mikir, nah kalau gue adalah gue tetap masuk ke sana. Kalau bahasa kasar, illegal access. Illegal access. Kasih bang. Terus? Nah, kenapa gue tetap ngakuin itu? Karena benefitnya juga bisa berkali-kali lipat. Kalau public kan berarti public ya. Artis memang ada, tapi kan dikit. Tapi kalau yang invitation only kan banyak. Biasanya lebih valuable kan. Wih, gila. Nah, justru gue ngelakuin itu kenapa? Kalau nggak kayak gitu, gue mana kena. Contoh, gue kayak ke suatu warkop Oyen. Oke, tahu. Ya kan? Yang di Bogor. Gue kenal dengan beberapa orang-orang potensial kan. Oke, Nah, potensial sedap. Kasih bang. Salah satunya orang itu udah ngajakin podcast aku belum lama ini. Wih. Tapi kalau nggak karena itu, saya nggak kenal dia dan bahkan nggak tahu bakal kerja sama dia kapan. Anjay. Jadi berarti lo ngelakuin bandel itu Demi ada bonafitnya ya? Demi buat kerjaan, lo ya? bukan sekedar nakal aja. Demi kan emang karena kerjaan. Itu bandel yang pernah lo lakuin seumur hidup yang paling bandel tuh? Itu sampai sekarang ya kan, sampai dibahas juga kan. Waduh, ilah. Tapi karena gue mikir, kalau gue nggak kayak gini, kapan gue maju? Wis gila. Keren. Emang kadang gitu kalau mau maju, ada aja hambatannya. Ada aja penghalangnya. Ya itu harus lo terobos gitu ya? Ya, karena gue pikir gini, apalagi kalau ketemu orang ini susah. Susah apa nih? Ya kan? Maksudnya rare moment. Oh, Ya kan? Ini orang kayaknya jarang banget itu bisa ditemuin nih. Oke. Orang-orang bervalue ya? Iya. Dan berarti lu kalau dari segi milih temen, lu juga ini dong, lebih picky dong. Kayak lu bener-bener dari gue pokoknya maunya temenannya sama yang bervalue aja, yang biasa-biasanya nggak gue temenin kayak gitu nggak? Kalau Cara ini lu milih kalau gue ya, manuver gue ya. Kalau dalam berteman ya, Oke. berteman ini konteksnya kemana nih? Kalau berteman yang biasa ya memang ada. Tapi kalau selagi yang nggak ngeganggu gue banget atau yang mohon maaf kasar yang ngeretin gue, kan ada zaman gue merintis tuh ngerasain saya dikeretin. Nih, Gimana tuh contohnya? contoh nih kayak misalnya nih, gue punya baju bagus. Baju bagus buat ini ya, buat kebutuhan syuting ya kan. Oke. Temen tuh minjem. Udah sekarang udah gak ada hubungan, udah lost. Karena dibawa kabur. Jadi ditipu istilah kasar ya. Baju bagus kayak gini nih, dia minjem. Katanya alasannya waktu itu dia mau ngasih tawaran kerjaan, tapi nyatanya enggak kan. Oke. Nah dari situlah gue mikir nggak bisa sembarang asal pinjemin properti nih. Jadi- Lagi kalau yang didapetin dari kerja keras sendiri. Karena gue mikir gini, gue dapetin begini itu kerja keras, bukan kerja melas. Wih, salut Bang Jago. Oke. Berarti lo milih temen biar lo nggak ngerasa dirugiin gitu lah ya. Nah, ya buat apa kalau ada teman-teman, buat apa dipertahanin? Tapi sejauh ini lo punya banyak teman yang bervalue. Alhamdulillah ada aja. Misalnya kan misalnya nih kalau kita mau bahas soal ini ya, kayak ekonomi ya. Ya udah ada temen yang emang punya pengalaman atau satu bidang sama ekonomi, atau misalnya mau ngobrolin soal ini relasi, Oke. pengembangan relasi kita ada itunya. Kayak gue kemarin belum lama di Sudirman ada festival tuh dia mau bawain motivator bagus sih, motivasi bagus, dia kayak konsepnya tuh nyatuin beberapa orang yang lama terpisah, nggak atau istilahnya orang yang nggak dikenal sama yang kenal disatuin, apalagi yang satu bidang. Jadi maksudnya biar yang masih merintis tuh keangkat naik juga. Gue seneng tuh manuvernya kayak gitu. Oke. Yang kayak gitu jarang soalnya kan. Tapi sama ini nih, kan ada perbedaannya. Iya. Di antara hidup lu yang lalu sama yang sekarang nih. Istilahnya mungkin kayaknya lu lebih banyak dikenal di tahun-tahun ini lah ya. Iya gak sih? Lo pasti ngerasa kan? Nah, lo sendiri ngerasain gak sih kayak perbedaannya antara hidup lu yang lalu sama yang sekarang? Bu, dari zamannya saya tuh masih kecil ya. Sebelum ini. Apa ya? Saya tuh memang suka meronta-ronta. Zaman jahiliyah. Wah, jauh banget jahiliyah. Zaman masih sekolah ya, meronta-ronta, pengen ketemu ini kan. Oke. Artis. Terus emang dari keluarga nggak support sebenarnya. Oke. Nggak support kerjaan ini.
Terus kita coba cari tahu, dapat info kan, dari tetangga ngasih info lokasi syuting ini ada di sini Cibubur bla 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 bla. Nah, di situ saya nakal dah, kabur ini aja, pergi dah, nggak usah bilang-bilang. Soalnya kalau bilang-bilang nggak bakalan saya kenal sampai, bahkan nggak bakalan saya nyampe sini. Begitu sudah kayak sekarang nih, kayak membuka pikiran gitu. Oh, ternyata dunia artis, dunia entertain, dunia konten itu begini perjalanannya, begini prosesnya. Jadi ya udah, kayak kalau ketemu artis tuh kayak biasa aja. Dulu kan kayak pengen terkesima foto. pengen ini. Sekarang buat gue udah biasa aja. Bahkan gue justru gini, kalau ketemu artis tuh bukan mau foto, tapi discuss. Mau ngobrol, mau ini. Ya kayak teman biasa gitu. Jadi lo kayak mau ketemu presiden ya. Artis kudu discuss gitu ya. Sekagak-kagaknya lu pulang bawa ilmu gitu ya. Jadi buat gue gini, kalau cuma minta foto doang jauh-jauh ngapain? Wis, gila. Oke. Gue justru gue tuh menghindari kasta dianggap fans. Diandarin banget, karena bener gak enak banget. Lu ngerasa kayak direndahin atau nah apa? Iya, itu kasarnya kan, maksudnya gini, ini fans sama friends aja, ini kastanya udah beda. Karena kalau fans kan, mana bisa fans masuk ruang VIP, mana boleh kan, apalagi lama-lama, nggak bisa kan, lalu udah keburu diusir kan. Tapi kalau friends, apalagi mohon maaf, apalagi fans keluar bagian dari part of keluarganya, itu mah bakal aman, lo mau apa juga bebas di dalam. Oke. Berarti lo lebih memilih itu ya. Coba tunjukin lagi dong stiker lo, gue belum lihat malah. Nah, ini kan dari stiker-stiker nih, ya kan. Oke, coba tadi lo mau ngomongin afiliasi apa tuh? Iya tuh? kan, ini kan ada semuanya komunitas. Ya kan. Nah, komunitas itu macam-macam, ada K-pop, ada rapper, ada wibu, ada misalnya pop, ada yang jazz atau semacamnya apalah, ya kan, komunitas bola macam-macam. Aku itu kalau siapapun mau orang bilang aku begini, tapi aku nggak ada alergi sama satu komunitas sama apa. Buat apa gitu? Kalau misalkan aku, walaupun aku kayak gini, tapi aku bisa aja datang ke acara. Belum lama kemarin ke acara yang berbasis itu K-pop, orang-orang K-pop, aku datang. Ya udah ngobrol santai aja udah. Ya, jadi nyimak, jadi sekaligus ngasih dapetin awareness. Oh, begini kehidupannya. Ya udah, kalau misalnya orang yang nggak tahu tuh jangan dijudge. Justru dikasih ini, dibimbing, dikasih tahu, oh begini loh. Jadi orang tuh tertarik, orang tuh nggak ada antipati gitu. Dan aku tuh jujur orangnya paling males ketemu sama orang-orang eksklusif yang pemikirannya hitam putih. Paling males banget. Ini orang kayak gini nggak bisa diajak diskusi di dalam waktu lama nih. Contohnya ya. Kalau orang misalnya gini, orang yang anti kritik. Bukan. Orang yang anti wibu pasti K-pop. Enggak juga, bisa juga yang lain kan. Padahal komunitas tuh banyak kan. Cuma kenapa antinya ini ada apa? Iya kan? Apa lo pernah dirugiin atau enggak? Gue nggak tahu. Mungkin lo lihat yang sebagian, tapi lo nggak lihat yang sebagian yang lain. Lo cenderung mengeneralisasi suatu afinitas. Gue nggak bisa. Selera. Karena kalau misalnya manuver orang nggak benar, semua komunitas punya peluang yang sama nggak sih? Iya. Jadi gue paling anti rasis terhadap suatu daerah, suatu komunitas, suatu entitas. Buat apa? Mantap. Karena jangan salah, satu orang itu entitasnya bisa lebih dari satu. Oke, cakep. Nih, pertanyaan lagi buat lu nih. Kalau misalkan lu nih Bang Ipul terlahir kembali, lo mau jadi apa? Kalau aku ya, kalau misalnya terlahir kembali, aku itu pengen jadi ini ya. Presiden, jangan dong. Bukan tokoh politik ya. Enggak. Jadi terus. Bukan sih. Oh, ya. Aku ini menjadi ini ya. Misalkan terakhir kembali nih, misalnya ya kan. Kecil-kecil. Jadi pengen jadi ini ya, orang yang selalu isinya 2. Hah? Sukses maksudnya. Woilah, selalu isinya 2 sukses. Kacang anjay. Lu tau gue ngobrol, gue kepikiran nih, aduh pala gue pusing cong, gue harus pikirin lagi. Tadi Jambi, sekarang sukses. Isinya 2 karena sukses. Udah berarti lu cuma pengen jadi orang sukses. Emang sekarang lu kurang sukses? Karena ini masih tengah jalan, masih di tengah jalan. Bahkan ya ketika menuju sukses itu kan ibaratnya menuju puncak. Ada macetnya. Nah, macet itu yang disebut hambatannya. Ini pertanyaan random dari gue lagi ya. Lo percaya gak sama iluminasi? Iluminasi ya. Kalau seorang rasionalis sih kayaknya enggak sih ya.
Karena kan rasionalis. Karena kan sesuatu yang buat apa kita ngomongin sesuatu yang nggak bisa dipertanggungjawabkan. Iluminasi ini kan butuh ini juga butuh pembuktian lebih lanjut. Butuh pembahasan lebih dalam nih. Iya. Ini sebenarnya udah ketinggalan jauh dari sesi cinta yang tadi kita udah omongin. Cuma Nggak apa kalau mau di gue flashback. mau bahas lagi karena ketinggalan. Kalau lo punya pacar, love language lo tuh apa buat pacar lo? Manuver gue. Dan gini, Manuver lagi. karena gue kan punya saudara. Oke, Iya kan? saudara lo lagi nih. Kenapa saudara? Karena kan gue sama saudara itu momennya bisa juga bermanuver mirip dengan berpacaran. Minusnya adalah tidak berurusan dengan ranjang, kamar, hotel dan semacamnya. Gitu. Kayak misalkan makan bareng ke bioskop, ya kan, atau nongki di mana gitu kan. Nah, buat gue yang paling penting love language-nya adalah manuvernya. Misalkan nih, saudara gue, misalnya udah kemalaman, gue tanya, lo mau ini apa? Udah selesai acaranya, ya udah, aku pesenin ini ya mobil ya, atau ini ya, atau kalau misalnya, oh di sini hujan, dia bilang, oh di sini hujan, oh ya udah saya pesenin ini ya mobil ya buat ini ya pulang atau berangkat ya, udah gitu aja, nggak usah yang ngomong tinggi kayak orang gombal gitu, tapi ujungnya kecewa. Berarti lo act of service ya. Dan kira-kira panggilan yang pantas sama pacar lo kalau lo punya pacar apa? Apa ya? Ayah bunda. Betampol. Bukan, bahkan nggak pernah kepake itu. Ya iya, ngapain juga lu pacaran ayah bunda ya? Coba apa? Kira-kira yang cocok buat lu nih. Soal tadi kan lu ngejelasin kayak saya pesenin Grab ya, saya pesenin mobil ya, kayak gitu kan. Padahal itu kan manggilnya juga biasa aja kayak kembar kan, biasa. Tapi ya udah manuver. Tapi kalau panggilan ya mungkin kayak ada yang darling, sayang gitu kan. Yang mau ini nggak, mau makan ini nggak? Kayak belum makan ini deh. Dari tadi kayak belum makan, mau makan nggak? Yuk, gitu. Darling berarti yang cocok darling. Yang apa darling? Ying dong kalau nggak yang. Iya kan? Ya nggak, maksud gua kan kalau darling malu manggilnya ling apa maling? Lung dong. Iya kan. Nih ada yang nanyain tentang menurut lu perilaku Gen Z yang sekarang dilakuin nih, yang lu lihat di FVP atau dimanapun itu lu benerin atau enggak? Tentang perilaku Gen Z yang zaman sekarang. Perilaku Gen Z. Yang ada yang kepo banget lah, terlalu ini banget lah. Nah kayak gitu nih, menurut lu kayak gimana? Aduh, kalau ngomong Gen Z, perasaan berarti ada identik pemadaman nih biasanya nih. Gen Z. Gen Z. Ya. Gen Z nih, gen gua nih, gen gua kan. Kalau lu mah kan udah. Sebenarnya gini, kalau ngomongin Gen Z, ya kan. Bukankah dulu pernah zaman dulu banget, dulu tahun di sekitar 2000-an pun, kita udah ada yang ngomong, enggak, gue mah pengennya sama kaum Gen Z tuh, yang orangnya super luxury gitu, super mewah gitu. Nah, udah banyak yang gitu ngomong dulu, sering diomong itu. Biasanya di kalangan menengah, kalangan ke atas lah, biasanya ke atas super itu. Ke atas super? Maksudnya kayak orang saya bukan, ini kalangan ke atas banget gitu. Orang demennya, gue yang levelnya yang ini kalau punya temenan, enggak, gue maunya yang sini aja sama dia deh. Dia kan ini, dia mah kaum Gen ini, kaum Gen Z, iya. Oke, berarti aman lah ya. Berarti kaum Gen Z ini nggak mengganggu ya? Sebenarnya nggak rusi ya, karena saya juga banyak, nggak sedikit juga kan relasi ke itu kan. Karena juga jangan salah, pekerja di belakang layar, konten kreator ada juga, iya, yang termasuk yang di sini juga. Banyak Gen Z. Ada gak kesan pesan nih yang mau lu sampein ke orang-orang di sekitar atau tentang apapun lagi ada di Indonesia ini? Kira-kira lu mau nyampein apa nih? Gitu. Biar mumpung nih di depan kamera nih, apa yang mau lu sampein? Yang paling aku keluhin dan yang paling aku orang yang bertoleransi, yang beneran bertoleransi, menurut gue tuh adalah orang yang bisa damai akan perbedaan. Dan aku sih harapannya gini, buat apa sih lo ngerasa diri lo eksklusif? Apakah harga diri lo terancam? Ya kan, emang lo pikir orang yang nggak eksklusif tuh harga dirinya nggak ada? Ada sebenarnya. Tapi itu kan sosok lo aja gitu. Maksud gue, buat apa? Buat ngebatasin diri itu biar apa? Nggak sayang diri lo juga, maksud gue gitu. Kalau itu kan, kalau misalnya lo bergaul sama berbagai afinitas atau entitas,
Kan hidup itu jadi lebih berwarna, lebih seru, lebih fun gitu. Oke. Semoga nih yang nonton pada ngerti ya. Maksud dan tujuannya apa ya? Kalau gue pribadi hilangkan hilangkan membeda-bedakan, jagalah kesetaraan. Maksud gue gini, boleh berbeda tapi jangan membeda-bedakan. Salut. Oke, boleh. Berarti jangan pernah ngejudge ya. Iya, benar. Karena kalau bisa jadi beda, gitu itu ya? hak penting orang. Karena gimana pun orang tuh bisa jadi punya hak yang sama. Apalagi untuk berkarir. Orang siapa sih yang nggak pengen sukses? Siapa sih nggak pengen level up? Semua orang nggak pengen level up. Tapi cara penerapannya harus bener ya. Oke. Ya udah. Berarti gitu aja ya. Thank you banget udah jawabin pertanyaan-pertanyaan dari kita. Semoga nanti next time kita bisa ketemu lagi ya Bang ya. Amin. Mantap, Thank you ya. Thank you banget Seru Kak. banget nih, unlimited. Semoga abis ini gue lihat lu nanti perisanya makin gede. Amin. Kamu yang Iya, tahu amin. besi. Amin. Ya. Oke.